Lah iya, ngene lho kanca-kanca lek ngomong, "Lah opo cak kerja ngoyo-ngoyo. Durung wayahe sugih ya gak bakal sugih." Rezeki wis ana sing ngatur. Jadi gini ya, di proyek itu ada dua macam jenis tukang. Yang pertama itu tukang harian dan tukang borongan, ya. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat, menurut saya sangat signifikan. Kita bahas dulu yang pertama itu tukang harian. Tukang harian ini ya keuntungannya kita bisa bayar per hari kerja ya. Maksudnya per hari gitu kan. Dan ini kelebihannya itu fleksibel gitu kan. Kita bisa stop, kita bisa lanjut kapan aja gitu kan. Kalau kira-kira kita lihat nih pekerjaannya ini kurang bagus atau kurang cekatan, itu kita bisa stop, kita cari ganti tukang yang lain gitu kan. Nah, biasanya ini cocok untuk, perbaikan yang kecil-kecil ya, misalkan perbaikan bocor-bocor mungkin kan, terus ya pekerjaan-pekerjaan tambahan yang perlu di-finishing yang tidak bisa kita ukur lah ya, dalam artian tidak bisa kita borongkan. Nah, ini lebih lebih fleksibel pakai tukang harian dan pengawasannya pun lebih mudah dan dikontrol. Nah, namun, kekurangannya banyak kekurangan dari tukang harian ini. Yang pertama ini, kelemahannya ini ya tukang harian ini kerjanya lambat, ya. Jadi progresnya sering sering lambat, apalagi kalau nggak diawasin, nggak dikontrol gitu kan. Kemudian ini rawan berlarut-larut. Jadi kalau tidak diawasi dengan ketat, jadi ya mereka itu hanya menunda-nunda waktu aja. Hitungan mereka itu ya di dalam otak mereka itu yang dipikir adalah absen, cuman gitu aja, hadir gitu loh. Mau kerjaan itu hasilnya berapa, itu nomor sekian, yang penting misalkan nih, masuk jam 8, selesai jam 5, ya udah, yang penting hadir jam 8 sampai jam 5, mau gelindang-gelinding di proyek itu nggak masalah. Mereka selalu berpikirnya seperti itu. Sedikit sekali tukang harian itu yang bertanggung jawab gitu loh. Merasa dia dibayar, merasa dia, harus mendapatkan kualitas dan kuantitas yang bagus itu. Itu jarang sekali. Dari 100 mungkin cuma 2 orang atau 1 orang yang tukang seperti itu tukang harian ya. Nah, kalau kita bicara tukang borongan yang kedua nih, tukang borongan, ini, sistem kerjanya yang pasti yang dibayar kan dari hasil pekerjaannya. Kemudian ya harga biasanya kan ditentukan oleh, jenis pekerjaan atau borongan apa nih yang dikerjakan, per item atau global atau ya total pekerjaan seperti itu kan. Nah, ada beberapa kekurangan dari kalau kita make tukang borongan ya. Yang pertama, kadang tukang itu mengejar kuantitas, jadi bukan kualitas. Jadi mereka tuh yang penting kerja kerja, cepet selesai, cepet dapet duit gitu loh. Itu yang mereka pikir gitu, tidak memikirkan bagaimana caranya kuantitas juga dikejar, tapi kualitas tetap dijaga gitu loh. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Yang mereka pikir adalah pokoknya hari ini harus selesai, mau kayak gimana harus selesai gitu kan. Itu yang mereka kejar gitu kan, waktu yang mereka kejar. Jadi masalah kualitas itu diabaikan, nomor sekian gitu kan. Nah kemudian, eee, jika kalian misalkan nego dengan tukang borongan nih, harga kalian terlalu tekan, pasti kualitasnya juga akan sangat jauh gitu loh, sangat turun sekali gitu loh. Ya, dalam artian mereka akan berpikir seperti ini, "Lu minta murah, eee, minta bagus," gitu loh, nggak akan bisa gitu loh. Jadi sulit sekali para tukang borongan ini, dia mempertahankan harga berbanding kualitas gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya, misalkan nih pekerjaan, pasangan bata nih, misalkan per meter perseginya misalkan, dia standar, pasangannya bagus itu misalkan 50.000 per meter persegi, misalkan ya. Nah, kalau ada orang yang nawar, "Saya mau 25 per meter persegi, mau nggak?" Gitu kan. Nah,
Kalau tukang yang benar-benar dia menjaga kualitas, dia tahu pekerjaannya dia rapi, dia bagus, metode kerjanya bagus gitu kan, dia tidak akan mau kurang dari 50.000 per meter persegi gitu loh. Beda dengan halnya tukang borongan yang asal-asalan gitu kan, "Ah, daripada nggak kerja, nggak apa-apa dah 25.000 per meter persegi, nanti hasilnya ya kita ngikutin aja gitu kan, karena kan dia mintanya murah." Dia selalu pasti berpikirnya seperti itu. Itu hal-hal yang kalian harus ketahui gitu kan. Nah kemudian, eee, untuk beberapa pekerjaan ya, dari kedua, tukang harian atau tukang borongan ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalau untuk tukang harian ya, ini memang fleksibel, tapi yang harus kalian lakukan adalah pengawasan ya. Arahkan, ya, mereka ngerjain apa hari ini, target mereka tuh apa nih hari ini. Nah, itu harus diarahkan. Kemudian, kalau untuk tukang borongan, ya, saya rasa memang tetap harus diarahkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus kasih tahu, kualitas yang Anda inginkan tuh seperti apa. Itu yang harus kalian sepakatin dari awal pada saat nego untuk harga borongannya, itu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Kalau saya ya, meng-hire tukang harian, saya akan cek dulu pekerjaannya dia seperti apa. Saya akan trial dulu dia, nggak apa-apa buang, bayar dia sehari atau 2 hari itu nggak apa-apa. Kita lihat dari yang kita, perintah, kita suruh nih, tolong ini kerjakan ini." Nah, kita tahu nih, upah tukangnya dia misalkan 150.000 per hari. Kita cek nih pekerjaannya, kita awasin apakah dia banyak duduk rokok ngopinya atau banyak kerjanya. Kalau dia kerja itu kualitasnya dijaga atau enggak. Nah, kita perhatikan kalau dalam 1 hari, 2 hari kita trial dia pekerjaannya tidak bagus, ya udah cut, cari tukang lain gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Rugi 150 atau 300 selama 2 hari nggak apa-apa, daripada kalian akan rugi lebih banyak lagi. Pekerjaannya nggak bagus, kualitasnya nggak bagus, kuantitasnya sedikit, ya kan, kalian buang-buang duit, gitu kan. Nah, begitupun kalau tukang borongan. Nah, kalau tukang borongan, yang pertama, jangan kalian berpikir itu, "Oh, tukang borongan itu ya saya mintanya selesai, perjanjiannya seperti ini," seperti itu ya, "kualitasnya yang saya minta seperti ini." Benar, ya. Kalian nggak akan berpikir capek lagi gitu, enggak, malah salah gitu loh. Kalau tukang borongan, kalau kalian nggak kenal nih sama si tukangnya, kualitas pekerjaannya seperti apa, jangan coba-coba tidak mengawasinya gitu loh. Jadi yang ada di pikiran para tukang itu, mereka akan berpikir gimana caranya menghemat untuk tukang borongan ini. Menghemat semua item pekerjaan, bahan-bahan material, menghemat waktu. Itu yang mereka pikirkan gitu loh. Jadi kalau tidak ada pengawas di sana, kalau tidak ada pemilik proyek di sana yang mantau pekerjaannya dia, mereka akan kerja asal-asalan. Asal selesai, ya kan, asal dapat banyak kerjaannya gitu kan. Nah, ya memang endingnya dia bilang, "Oh yang penting kan hasilnya kualitasnya sesuai dengan yang Anda minta." Iya, tapi dalam prosesnya kita tidak tahu apakah prosesnya itu, metode pelaksanaannya itu sudah benar yang dilakukannya dia, gitu loh. Itu yang kalian harus catat, kenapa kalian harus milih tukang harian atau kalian harus milih tukang borongan. Jadi semuanya ini ada keuntungan dan ada kerugian yang harus dipertimbangkan, oke?